Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, amin. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan sampai hari ini kepada kami. Kami mau memuji menyembah Tuhan karena kami percaya ya Tuhan, lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, Engkau bertakhta di sana ya Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, atau dimanapun saat ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami dan Roh Kudus yang bisa melawat kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami dan tempat perlindungan kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Datang kepada Tuhan, sebab Dia adalah kekuatan kita. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan, sejauh langit dari bumi, begitu
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, mari kita bersama angkat tangan kita. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bersyukur di hadapan-Nya, Bapak Ibu. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu, penyembahan yang terbaik Engkau miliki di hadapan Tuhan. Mari persembahkan di hadapan-Nya penyembahanmu, Bapak Ibu. Sebab Kau kekuatan kami, Kau kekuatan kami, Yesus. Kau kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, Bapak. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan, bagi setiap kami. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan bersama, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu, Bapa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan tenang bila kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdiri Bapak Ibu, jangan ada yang duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Kita agungkan namanya, sebab Dia adalah Allah yang ajaib dan berkuasa. Mari bersama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ajaibnya Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Rakyat berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Pemegar bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama kita katakan ajaib Kau Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Tuhan, sebab Dia mengasihi kita. Haleluya. Mari kita bersama angkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Sebab Kaulah Tuhan kekuatan kami dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih setia-Mu tidak akan pernah beranjak, tidak akan pernah pergi dari kehidupan kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sujud menyembah kepada-Nya. Kita menyerahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku,
pujian ini Bapak Ibu sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, kami datang. Kami datang di hadirat menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Bersama katakan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga-iku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga-Iku Tuhan, jaga-Iku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan lagi pujian ini dari refnya saja. Tapi saya rindu Bapak Ibu semua, kalau engkau bersama dengan keluargamu, anakmu, istrimu, Bapak Ibu boleh merangkul tangannya atau memeluk dia dan angkat pujian ini bersama-sama, katakan kepada Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, amin. Jaga-Iku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi katakan, ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, amin. Terima kasih Tuhan, jaga-Iku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan,
Novi akan berdoa untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan. Biar Engkau Allah yang memberi kami telinga untuk mendengarkan Tuhan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau Allah memberkati hamba-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online, dan hari ini sampai bulan November tema kita itu tentang keluarga. Ya, serial keluarga akan menjadi tema dari khotbah-khotbah yang akan disampaikan dalam minggu kedua Oktober sampai November. Kiranya Bapak Ibu kita bersama-sama bisa mendengarkan, menyimak firman Tuhan, dan kemudian kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, tema hari ini adalah tetap kuat di masa sulit, Mazmur 127. Dan saya tampilkan slide mengenai 16 tahun GSCA Bethesda Ministry Batam. Saya bersyukur bahwa dalam 16 tahun GSCA Bethesda Ministry Batam, kita telah melewati masa-masa yang tidak mudah, ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa di mana seperti tidak menemukan jalan keluar. Tetapi kalau hari ini kita masih ada, itu karena perkenanan Tuhan. Dan saya akan membaca Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara-saudara, Salomo menuliskan Mazmur ini dari pengalamannya sendiri. Bagaimana dia harus membayar mahal ketika dia meninggalkan Tuhan dalam hidupnya dan di dalam keluarganya. Apa yang dia anggap kehormatannya dalam waktu yang singkat terbukti itu sebagian besar diambil daripadanya. Secara literal, kerajaannya, istananya, pada waktu anaknya meneruskan pemerintahannya, kerajaan itu terpecah menjadi dua bagian dan tidak pernah dipersatukan kembali. Dan di dalam kiasan keluarganya, dia melupakan Tuhan yang menjadi pondasi. Dia hidup sembrono, mengambil istri bahkan sampai 700 dan gundik 300. Banyak yang dia lakukan dalam pernikahannya itu sebagai sebuah pernikahan politik, dengan harapan bahwa dia dengan menikahi wanita-wanita dari berbagai bangsa atau kerajaan yang tentu memiliki kepercayaan berbeda dengan mereka, orang Israel, dia bisa memantapkan kerajaannya. Tapi demi itu dia mengizinkan penyembahan berhala masuk ke Israel, masuk ke Yerusalem, masuk ke dalam kehidupan beragama orang-orang Israel. Dan sebenarnya pernikahannya merupakan penyangkalan kepada Tuhan yang menghancurkan pertama-tama keluarganya, lalu kerajaannya. Kita juga bisa melihat di dalam pengkhotbah bagaimana Raja Salomo mengungkapkan kata-kata yang selalu bernada pesimik, bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Padahal di bawah kolong langit ini, Salomo adalah salah satu contoh orang yang tersukses, yang mencapai banyak hal di dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya dia melihat tanpa Tuhan semua sia-sia. Nah, Bapak Ibu, di dalam bangunan, ya jadi tidak secara kebetulan keluarga itu disebut sebagai rumah tangga, ya. Rumah dalam arti harafiah bangunan yang dibangun dari berbagai bahan atau kiasan sebuah keluarga ini memiliki persamaan dalam hal apa yang menentukan bangunan secara harafiah atau bangunan secara kiasan sebagai sebuah keluarga itu bisa bertahan, ya. Persamaannya adalah masalah pondasi. Perhatikan Bapak Ibu gambar yang ada di layar kaca saudara, ada dua bangunan. Bangunan ini bisa nampak seperti kokoh sekali. Ya, bangunan yang dimana keluarga bisa berteduh. Tetapi kedua bangunan ini yang menentukan itu adalah seberapa
orang yang membangunnya itu membangun pondasi masuk ke dalam. Dan di dalam hukum membangun sebuah bangunan, sebenarnya pondasi itu berbanding lurus dengan bangunan yang akan dibangun. Jadi seberapa masuk ke dalam, maka sekuat itulah atau semungkin itulah bangunan bisa dibangun naik ke atas. Tetapi kalaupun di awal nampaknya semua bangunan bisa sama, waktu akan membuktikan pondasi macam apa rumah kita, keluarga kita dibangun. Sama halnya dengan bangunan atau keluarga, bagaimana mereka meletakkan pondasi akan menentukan kelanjutan dari bangunan atau keluarga tersebut. Dan di dalam Mazmur 127 ayat 1 ini, waktu Salomo mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dalam ayat ini ada dua bagian yang penting, yaitu membangun dan menjaga. Lalu kemudian kita melihat bahwa Tuhan harus dilibatkan di dalam proses ini, dalam proses membangun dan juga di dalam proses menjaga. Apa hubungan membangun rumah dan menjaga kota? Ini berbicara tentang peran. Allah menjadi dasar dari segala sesuatu. Ya, apakah memulai dan menjaga untuk terus berjalan, tetapi keluarga harus berperan di dalam pembangunan dan penjagaan sebuah keluarga. Saya mulai dari pertama tentang pondasi. Pondasi keluarga tidak bisa tidak, itu adalah Tuhan. Aspek terpenting dalam sebuah bangunan itu adalah pondasi. Demikian juga dengan keluarga kita Bapak Ibu. Pondasi sejati rumah tangga Kristen itu adalah didasarkan kepada Tuhan sendiri. Menarik bahwa dalam catatan pertama di dalam pasal kedua kitab Kejadian, lembaga pertama yang Tuhan ciptakan, dan lembaga ini diciptakan sebelum dosa masuk ke dalam dunia, itu adalah keluarga melalui sebuah pernikahan atau penyatuan Adam dan Hawa. Ini berarti bahwa Allah tahu tujuan sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga. Dan sampai hari ini Allah masih memandang penting. Kita bisa melihat bahwa janji keselamatan itu selalu berbicara atau dirunut di dalam sebuah keluarga. Janji keselamatan berkat itu juga diteruskan kepada keluarga Abraham. Lalu kemudian janji keselamatan kepada bangsa Israel yang ada di Mesir itu dirunut kepada sebuah keluarga Amram dan Yokebed yang melahirkan Musa. Dan kita mungkin melompat kepada perjanjian baru, janji keselamatan, perwujudan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus datang melalui sebuah keluarga Yusuf dan Maria. Memulai sebuah keluarga harus didasarkan pada tujuan awal Tuhan membentuk. Tujuan awal Allah membentuk manusia laki-laki dan perempuan dan menyatukan mereka di dalam sebuah persekutuan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu, bahwa keluarga bisa menjadi tempat pertama kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Perhatikan di dalam Kejadian pasal 1, waktu Allah menciptakan manusia, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu koma. Lalu kemudian yang menjadi menarik adalah bahwa penulis kitab Kejadian menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena diikuti dengan sebuah anak kalimat, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga ini akan selalu ada sepanjang sejarah, menjadi sebuah kekuatan dari gereja. Dan sepanjang sejarah kita juga bisa melihat bahwa gereja bisa bertahan karena ada keluarga-keluarga yang memelihara iman, meneruskan iman itu kepada keluarga mereka. Melewati masa-masa sulit, mereka tidak menyerah. Tidak ada pembangunan rumah atau keluarga
yang berhasil tanpa memperhitungkan Tuhan. Kita telah melihat di televisi atau di media sosial yang lain bagaimana pernikahan orang-orang yang kadang-kadang membuat kita iri, bahwa pernikahan mereka seperti di dunia dongeng, dan kita mungkin tidak pernah bisa menghadiri pernikahan seperti itu. Pernikahan yang sangat mahal, menghabiskan biaya yang begitu besar, megah, dan membuat orang tergagum-gagum. Seperti sebuah pernikahan di negeri dongeng, membuat orang iri bahkan. Dan bertanya-tanya, bagaimana perjalanan keluarga ini ke depannya? Memulai saja sudah seindah ini. Ya, bagaimana ke depannya? Namun hanya dalam waktu singkat kemudian kita melihat mereka hancur berkeping-keping oleh karena mereka tidak melibatkan Tuhan dalam pernikahan mereka, di dalam keluarga mereka. Kita melihat pernikahan-pernikahan selebritis ya, yang sangat luar biasa. Kadang-kadang televisi sampai membayar untuk meliput live pernikahan mereka. Tapi kemudian baru 6 bulan mungkin kita dengar mereka sudah bertikai. Tidak ada sebuah keluarga atau pernikahan yang berhasil tanpa melibatkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membentuk keluarga atau lembaga keluarga. Nah, dalam hal ini kemudian mengapa kemudian gereja-gereja ini mengharuskan pasangannya akan menikah sebelum diberkati di gereja harus melaporkan pernikahan mereka ke gereja, lalu kemudian mengikuti bimbingan konseling pranikah, di mana mereka diajarkan dasar-dasar firman Tuhan tentang keluarga. Mereka juga diajak berkomunikasi bagaimana membuat kesepakatan di dalam rumah tangga, karena dua belah pihak ini berasal dari sebuah keluarga yang berbeda. Kebijakan-kebijakan mereka tentang uang juga dipengaruhi di dalam masa pendidikan mereka selama mereka tinggal dengan orang tua mereka masing-masing. Dan jika tidak dibicarakan bisa menjadi sebuah masalah. Nah, saya menemukan sebuah frase saudara yang sebenarnya diambil dari Mazmur 127 ayat 1. Ya. Frase ini berbunyi nisi dominus frusta, yang artinya tanpa Tuhan frustasi. Ya. Jadi kalimat ini menegaskan kembali, mulailah dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sepanjang perjalanan keluarga Bapak Ibu. Pondasinya itu tidak boleh pondasi yang lain, yaitu Tuhan sendiri. 1 Korintus 3 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam memulai keluarga, di dalam menjalani keluarga, untuk tetap bisa bertahan di dalam situasi yang sulit sekalipun, taruh Tuhan sebagai tempat yang terpenting, sebagaimana pondasi menjadi bagian yang terpenting dari sebuah bangunan. Nah, tetapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir kalau begitu ya sudah serahkan saja kepada Tuhan, tidak perlu melakukan hal lain. Tetapi pernyataan Salomo ini bukan mengabaikan peran dari keluarga, dari suami istri dan anak-anak. Karena dia tidak mengatakan tidak usah membangun, tidak usah menjaga. Tuhan yang akan membangun, Tuhan yang akan menjaga. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangunnya. Ada keterlibatan manusia di situ. Ada keterlibatan keluarga di situ. Lalu jikalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sialah pengawal, ya pengawal kota itu berjaga-jaga. Di dalam proses waktu kita memulai sebuah keluarga, kita tidak boleh mencuci tangan dan berpikir saya tidak punya tanggung jawab. Kalau kita memulai sebuah pernikahan, maka kita harus siap menjalani proses apapun yang Tuhan izinkan. Dari pondasi harus ada sebuah bangunan keluarga, seperti membangun fisik,
mulai dari mungkin kerangka-kerangkanya, lalu kemudian dinding-dindingnya, apakah dari kayu atau dari tembok, lalu kemudian atapnya dan sebagainya. Dan setelah itu kemudian dicat, lalu kemudian diisi dengan perabot-perabot yang membuat anggota keluarga itu merasa nyaman di dalam keluarga yang mereka bangun atau rumah yang mereka bangun. Proses ini berarti merupakan kesinambungan, terus-menerus, tidak boleh berhenti. Ya, tetapi kuncinya adalah apapun yang kita tambahkan itu tidak boleh dilepaskan dari Tuhan. Perhatikan bahwa pemazmur tidak meminta pembangun untuk berhenti bekerja atau menyarankan agar penjaga mengabaikan tugas mereka, atau manusia harus menunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan dengan tidak melakukan apa-apa. Itu tidak seperti itu. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Mereka diharapkan melakukan semua yang dapat mereka lakukan. Namun pada akhirnya mereka tidak berbangga, tidak menjadi sombong untuk pencapaian itu. Karena mereka tahu Tuhanlah yang memperkenankan sehingga bangunan itu bisa sampai kepada tahap tertentu. Keluarga itu bisa mencapai sesuatu. Keluarga yang mungkin tidak punya apa-apa, mereka berjuang, mereka bersepakat dengan sebuah keyakinan Tuhan menyertai rumah tangga mereka. Anak-anak menjadi besar, bisa sekolah, menempuh pendidikan, lalu kemudian bekerja dan mendapatkan penghasilan yang baik. Dan mereka tidak boleh mengatakan itu karena saya. Ada perkenanan Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu, waktu kita singkat sekali untuk membahas tentang keluarga. Itu sebabnya saya menetapkan untuk menjadikan topik tentang keluarga ini sampai bulan November. Ada banyak hal-hal yang akan kita bicarakan selama masa 2 bulan ini. Dan pada kesempatan ini dalam kaitannya dengan bertahan di masa sulit, ya, rahasianya itu adalah bahwa Tuhan menjadi dasar dan tidak bisa digantikan apapun. Ya. Kemudian unsur kedua itu adalah keterlibatan kita di dalam proses membangun dan menjaga. Dan saya ingin membagikan hal-hal yang perlu atau aspek-aspek dalam membangun atau menjaga keluarga untuk tetap kuat di masa sulit, mengatasi kegoncangan, apakah kesulitan secara ekonomi atau tipu daya dari kuasa kegelapan yang tahu bahwa keluarga itu harus dihancurkan. Dan dengan demikian rencana Allah mungkin bisa digagalkan. Nah, hal yang pertama yang penting di dalam keluarga sama seperti sebuah bangunan, ya harus diletakkan dinding mungkin, harus ada jendela, harus ada atap, harus plafon dan sebagainya. Yang terpenting ya, waktu keluarga terlibat mulai membangun keluarga dalam pernikahan, komunikasi. Ya, apa itu komunikasi? Komunikasi bukan bicara tentang hal berbicara saja. Jadi kalau ada pasangan Bapak Ibu yang pasangannya diam saja, lalu kemudian pasangan yang satu terus berbicara, tidak memberi kesempatan untuk pasangannya merespon, itu bukan komunikasi. Ya, komunikasi itu adalah keterlibatan dua pihak atau lebih kalau ada anak-anak untuk memahami sebuah persoalan atau memberi pengertian kepada mereka untuk suatu masalah. Nah, ada banyak alasan perceraian, tetapi pada umumnya waktu orang ditanya mengapa bercerai, mereka kebanyakan mengatakan karena kurangnya komunikasi. Atau paling tidak, bahkan tidak lagi berkomunikasi yang membuat mereka bermuara kepada perceraian. Atau komunikasi yang buruk. Ya, memulai coba lalu kemudian karena tidak sabaran akhirnya nadanya tinggi dan mereka bertengkar. Mereka saling berteriak-teriak. Ada orang mengatakan, kenapa waktu pasangan dalam keadaan marah, mereka dekat, mereka berteriak-teriak. Sebenarnya suara yang bisa didengar mungkin sekian meter waktu pasangannya berdiri. Tetapi di depan mata pasangannya dia berteriak-teriak. Karena apa? Tidak ada komunikasi yang mendekatkan mereka. Pasangan yang saling mencintai,
mereka mungkin hanya berbisik atau hanya seperti menyentuh tangan, hanya melalui pandangan mata, terjadi sebuah jalinan komunikasi yang memperkuat hubungan suami istri atau dengan anak-anak mereka. Nah, ada survei yang saya dapatkan melalui sumber internet, ya cukup banyak, tetapi saya tampilkan 4 saja penyebab perceraian. Ya, yang pertama ini 80%, Bapak Ibu Saudara-saudara, disebabkan oleh kurangnya komitmen. Komitmen untuk berjuang, komitmen untuk mempertahankan hubungan, sehingga kemudian berakibat kepada perselingkuhan. Mungkin waktu di luar sana dia melihat ada yang nampaknya lebih menarik dari pasangannya. Dan kemudian dia mengabaikan komitmen yang sudah diucapkan di depan pendeta, jemaat, dan Tuhan. Ya, dalam penderitaan, dalam bahagia, dalam kaya atau miskin. Ya, dia lupakan itu. Lalu ada hidup terpisah. Ya, ada banyak alasan kenapa mereka bisa terpisah. Ya, mungkin karena pekerjaan, lalu harus terpisah, tidak satu rumah. Ya, kita lihat banyak orang-orang yang memang karena profesinya harus seperti itu, seperti pelaut, lalu kemudian orang-orang yang harus sering berpergian keluar, dan didapati bahwa 55% ini menjadi penyebab perceraian. Ya. Lalu 53% perceraian disebabkan oleh tidak adanya waktu untuk berbicara karena kesibukan. Bangun pagi sekali, mereka lompat dari tempat tidur, lalu kemudian pergi, mungkin tidak melihat pasangannya yang mungkin masih tidur. Lalu pulang malam, pasangannya sudah tidur, dan kemudian tidak pernah ada komunikasi. Dalam waktu satu kali, dia melihat pasangannya, dan dia merasa aneh dengan pasangan tersebut, sehingga berpikir tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan keluarganya. Nah, ini yang menarik bagian yang keempat, bahwa perceraian juga bisa disebabkan 40% oleh karena pasangannya tidak mampu mengelola keuangan. Namun Bapak Ibu, ya saya singkatkan saja di sini bahwa dari semua kasus ini terhubung kepada sebuah problem komunikasi. Pasangan yang hidup terpisah secara geografis untuk alasan apapun ini mengalami hambatan dalam komunikasi kalau mereka tidak berkomitmen. Ya. Kesibukan juga merampas waktu berkomunikasi, dan masalah keuangan yang tidak transparan kepada pasangannya. Ya. Tidak mengkomunikasikan penggunaan uang yang didapat bersama atau hanya satu pihak saja, mungkin suaminya saja yang bekerja dan istrinya yang mengelola, lalu tidak bisa mengelola keuangan, dan waktu dimintai pertanggungjawaban, ya ternyata tidak bisa mengkomunikasikan kemana uang itu dipakai, dan ini bisa berakibat kepada konflik yang berkepanjangan dan menghentikan komunikasi yang sehat, lalu ujung-ujungnya perceraian. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin banyak orang yang abai ke dalam sebuah keluarga, tidak terlalu pentinglah komunikasi itu. Tetapi mari kita belajar dalam keluarga yang pertama kali, yaitu Adam dan Hawa. Ya, apa yang terjadi di Taman Eden di dalam Kejadian pasal 3? Kita perlu mendapatkan perhatian atau memberikan perhatian bahwa melalui kisah ini, keluarga sampai hari ini harus memprioritaskan tentang bagaimana membangun komunikasi di dalam keluarga. Jika Bapak Ibu perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika dosa masuk itu dimulai dari adanya gangguan komunikasi dalam hubungan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sama sekali tidak berdiskusi apapun terhadap pencobaan. Seperti ada keengganan mengkomunikasikan, bergerak di dalam kediaman, ya. Dan kemudian inisiatif tidak menerima atau tidak meminta pertimbangan dari pasangannya. Hawa mengambil dan kemudian lalu menyerahkan juga kepada Adam. Dan Adam pun terseret kepada pengabaian pentingnya komunikasi yang sehat. Dia tidak tanya kenapa ini. Ya, dia menutup mata
Lalu kemudian dia mengambil juga bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh Hawa. Di sini ada persoalan komunikasi. Lalu waktu mereka sudah memakan, mereka menyadari ini salah dan Allah tanya kepada mereka, apa yang engkau sudah perbuat? Adam kemudian bukan seperti berbalik kepada pasangannya dan bertanya, Hawa, tolong jelaskan. Enggak. Saudara perhatikan, waktu Allah tanya apa yang sedang terjadi, Adam tidak mengarahkan komunikasi kepada istrinya. Dia menjawab Tuhan, tapi dia menunjuk Hawa dan mengatakan, perempuan yang kau berikan kepadaku. Jadi seperti melimpahkan kesalahan kepada Tuhan yang memberikan, dan juga memberikan kesalahan itu sepenuhnya kepada Hawa. Ya, tidak coba untuk membangun komunikasi. Lalu kemudian Hawa dalam keegoisannya pun bukan mengakui bahwa dia ada andil dalam persoalan yang sedang terjadi, justru mencari kambing hitam, dan dia juga menunjuk kepada ular. Ya, ular yang membujukku. Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi di dalam Taman Eden? Masalah komunikasi berkembang dari kurangnya komunikasi atau adanya hambatan di dalam komunikasi, itu bergerak kepada pengabaian pasangan, pengabaian anggota keluarga. Ya, jadi Adam tidak mengarahkan komunikasi kepada Hawa, tetapi langsung menunjukkan kesalahan, lalu kemudian Hawa juga melakukan hal yang sama kepada ular. Ada pengabaian di sini. Bapak Ibu, salah satu yang waktu ada konflik, kadang-kadang pasangan berpikir cara untuk menghukum pasangan mereka adalah mengabaikan, diam. Ya. Dan Bapak Ibu, hal seperti kekerasan dalam rumah tangga itu ada yang secara verbal, ada yang secara fisik, namun ada yang dalam kediaman. Kediaman biasanya dipakai oleh pasangan untuk menghukum pasangannya, menyakiti pasangannya. Dia tidak mungkin berkata-kata kasar, tetapi dengan diam dia melakukan serangan non-verbal kepada pasangannya. Ini memberitahukan kita bahwa berkomunikasi itu tidak selalu verbal. Ya. Kita keluarga diminta untuk membangun komunikasi, mulai dengan komunikasi secara verbal, kita ngobrol, kita tanya apa kabarmu dan sebagainya. Ambil waktu mungkin tidak banyak, waktu nonton bersama di dalam keluarga kita ngobrol. Tapi ada komunikasi yang disebut komunikasi nonverbal. Ini perlu juga dibangun. Ya, dinding komunikasi ini didirikan untuk membuka keterbukaan. Ya, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui kepedulian, kepekaan, melalui sentuhan, melalui perhatian. Ya, saya melihat ada anak staf yang dia terhubung dengan kami itu melalui pelukan atau sentuhan. Ya, dan ini perlu dikembangkan di dalam keluarga Bapak Ibu. Ya, ayah-ayah mungkin merasa lucu untuk memeluk istri di depan anak-anaknya. Tetapi dengan contoh seperti itu, ini akan membawa nilai-nilai kepada anak-anak. Saya pernah dengar saudara sepupu saya yang mengatakan, papa mamanya sudah tidak ada, tapi dia bertekad untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Dia sudah menikah, ya, kepada dia dan suaminya, sama seperti ayah dan ibunya memperlakukan atau mendidik mereka. Dan salah satu hal yang sangat dia ingat itu adalah bagaimana di dalam keluarga dibiasakan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Ya, memberi rangkulan, memberikan kecupan rasa sayang kepada anggota keluarga itu biasa di dalam keluarganya. Dan ini sangat menarik. Ya, 1 Petrus 3 ayat 8-9 mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, dalam hal ini anggota keluargamu, penyayang, rendah hati,
Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi bangun komunikasi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengatasi persoalan-persoalan dari luar atau dari dalam. Ya, saudara bisa tetap kuat. Lalu yang kedua yang perlu dibangun itu adalah kepercayaan. Pikirkan tentang ini Bapak Ibu. Tidak ada hubungan yang bisa bertahan tanpa kepercayaan. Dan ini berlaku di semua bidang kehidupan, bukan hanya di dalam sebuah hubungan keluarga. Tidak masalah apakah itu hubungan bisnis, atau perjanjian antar negara, atau kontrak, ya, atau hubungan yang hidup dan penuh kasih dengan Tuhan. Semuanya akan berhasil jika dibangun atas dasar kepercayaan. Sangat penting Bapak Ibu sebagai pasangan itu memastikan bahwa pasanganmu mempercayai saudara, mempercayai Bapak Ibu. Adalah penting bagi orang tua untuk tahu dan memastikan bahwa ini terjadi. Anak-anak mempercayai orang tua. Adalah penting bahwa anak-anak memastikan dirinya dapat dipercayai oleh orang tua. Bapak Ibu, orang yang paling memungkinkan menyakiti kita melalui pengkhianatan adalah keluarga kita. Waktu kepercayaan kita dikhianati, waktu apa yang kita pikir itu benar tentang orang tersebut, ternyata kita mendapati semua itu adalah kebohongan. Bangun kepercayaan di dalam keluargamu untuk bertahan di masa-masa sulit. Beberapa hari yang lalu saya melihat status dari WA, ya, status story ya, dari WA ponakan saya, dan ini menarik ya, saya bacakan. Dia mengatakan menumbuhkan kepercayaan itu butuh waktu yang lama. Ya, ini berarti membangun dan menjaga perlu waktu yang lama, bahkan seumur hidup. Tetapi untuk menghancurkannya hanya dengan satu kebohongan saja. Jadi Bapak Ibu, pastikan apa yang kita ucapkan kepada anggota keluarga kita itu adalah kebenaran. Hal dapat dipercayai. Karena kalau orang lain membohongi keluargamu, ya mungkin mereka kecewa, tetapi tidak sesakit ketika mereka mendapati orang yang mereka percayai ternyata tidak bisa dipercayai. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ini agak berbeda dengan komunikasi dan kepercayaan, yaitu rekreasi. Ya, rekreasi itu sebenarnya berasal dari kata menciptakan kembali. Jadi maksudnya kadang-kadang di dalam perjalanan keluarga kita terlalu banyak kegiatan, lalu seperti komunikasi jadi ada jarak, ya begitu. Nah, dengan berekreasi itu kemudian menciptakan kembali komunikasi yang baik, menciptakan kembali saling percaya. Dan rekreasi ini tidak harus pergi ke tempat-tempat yang di luar rumah atau ke tempat-tempat yang mahal. Kalau keuangan kita memungkinkan, ya lebih baik juga pergi ke satu tempat yang agak berbeda dengan suasana rumah kita. Tetapi ini bisa dilakukan di rumah. Ya, saya secara pribadi senang kalau melihat Bapak Ibu saudara-saudara keluarga-keluarga mempostingkan di Facebook bagaimana mereka menciptakan sebuah rekreasi, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang pergi ke pantai. Bahkan kemarin saya melihat ada satu anak muda yang pada hari ulang tahun mama dan kakak iparnya itu pergi ke sebuah restoran kelong, ya restoran yang ada di atas air, lalu kemudian mereka menikmati makanan yang istimewa. Saya saja sampai tergiur melihat bagaimana paket kepiting, lalu ada ikan dan sebagainya itu mengepul di atas meja mereka. Sampai saya penasaran tempat itu, saya WA dia dan saya tanya di mana ini dan berapa harganya. Harga untuk rekreasi itu cukup mahal Bapak Ibu. Ya,
mungkin 1 juta. Ya, tetapi saya percaya bahwa anak muda ini yang sudah bekerja, dia menabung, bahkan mungkin patungan dengan saudaranya yang lain untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya dan juga kepada dirinya sendiri. Bekerja sepanjang minggu, pergi ke laut, menghirup udara laut, itu akan memberikan sebuah rekreasi yang menyegarkan kembali. Ya, kalau Bapak Ibu bisa mulai membangun sebuah aktivitas rutin, mungkin 1 kali sebulan, 2 kali sebulan, pergi berekreasi dengan keluargamu di rumah misalnya, ya. Lalu kemudian pergi ke tempat makan bakso, ya. Bakso itu enak, saudara. Makan bersama-sama dengan keluarga, atau saudara pergi ke sebuah tempat yang luas di mana anak-anak bisa berlari, rumah sempit mungkin. Waktu dia ada di lapangan atau di pantai, bisa bebas, ya, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, lari di atas pasir, lalu kemudian berenang, ya. Saya yakin setelah itu pulang, itu ada sesuatu yang berbeda, ada pembebasan, ada sesuatu yang dibaharui kembali, ya. Namun, secara sederhana, kita bisa menciptakan rekreasi di rumah ketika kita bercanda dengan mereka. Kita membangun komunikasi yang sehat dengan keluarga kita. Kita membuat sebuah permainan di rumah bersama-sama yang melibatkan mereka. Penulis Amsal mengatakan hati yang gembira itu adalah obat. Kalau Bapak Ibu mau melihat sukacita di dalam rumah, ciptakan rekreasi di dalam hubungan satu dengan lain, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Nah, berikutnya, ini yang terakhir, ada banyak mungkin tetapi saya rasa ini yang paling penting. 4, komunikasi, saling percaya, lalu ada rekreasi dan kasih yang akan kembali kepada prinsip yang ditekankan oleh Salomo tentang sia-sialah orang membangun, sia-sialah orang menjaga. Kalau Tuhan tidak membangun, Tuhan tidak menjaga. Dan ini adalah kasih, ya. Kasih ini perlu dikomunikasikan. Nah, kembali lagi saudara, komunikasi ini penting. Setiap anggota keluarga harus paham bahwa mereka dikasihi. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, ya, Rasul Petrus mengatakan, tetapi yang terutama kasihilah. Di dalam King James Version ini lebih kepada dan di atas segalanya, and above all things. Dan di atas segalanya. Apa yang di atas segalanya? Bangunlah hubungan atau unsur-unsur dalam keluargamu, ya, dengan kasih. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang kuat, kasih yang bisa dibaca, kasih yang bisa dirasakan oleh anggota keluarga. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13, ini sebuah pasal yang dikenal sebagai pasal kasih yang agung, yaitu kasih agape, kasih ilahi. Dia mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Kasih akan menentukan kita berhasil menjaga keluarga kita, membangun keluarga kita, dan di mana anggota-anggota keluarga bisa saling menikmati. Kasih ini meliputi semua pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam hubungan, waktu menghadapi tantangan, kasih akan membuat saudara bertahan. Waktu ada impian-impian, kasih akan mendorong kita, membuat anggota keluarga bisa meraih mimpi-mimpinya. Bagaimana waktu kita menghadapi kesulitan? Kita mendasarkan hubungan kita di dalam kasih. Memiliki cinta yang kuat satu sama lain dalam kasih agape, kasih Allah. Dan itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Ketika Paulus berkata, kasih tidak berkesudahan. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang lain akan gagal tanpa Tuhan. Ada saat-saat ketika kita tidak memiliki cukup kesabaran kepada keluarga kita, kepada anggota keluarga kita. Atau kadang-kadang kita tidak cukup bisa memahami anggota keluarga kita, pasangan kita.
atau kekuatan yang cukup. Kita tidak sanggup untuk menanggung beban yang dipikul, yang dibebankan ke atas kita sebagai suami kah, atau sebagai istri kah, atau sebagai anak-anak. Kita tidak punya cukup kebijakan untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam pertimbangan-pertimbangan yang sangat sulit. Atau secara ekonomi, kita tidak memiliki cukup sumber daya. Kita tidak punya cukup uang. Kita tidak punya cukup waktu. Dan kita terus-menerus hidup di dalam keterbatasan. Tetapi jaminan bahwa kita terus bisa bertahan kalau kita mengasihi. Dan kita mengasihi keluarga kita dalam perspektif kasih ilahi. Dengan demikian, semua tantangan, semua kesulitan dalam segala musim Bapak Ibu bisa bertahan. Oleh karena pondasi kita adalah batu karang yang tidak tergoyahkan. Dan kita membangun dengan sangat baik, memperhitungkan hubungan-hubungan di dalam keluarga. Sebagai kesimpulan dari khotbah hari ini, bahwa rahasia keluarga tetap kuat di dalam masa sulit adalah Tuhan harus menjadi dasar keluarga Kristen di dalam membangun dan menjaga keluarga. Yang kedua, kita pasangan suami istri, anak-anak harus terlibat aktif di dalam proses membangun dan proses menjaga melalui komunikasi yang sehat, melalui kepercayaan satu dengan yang lain, memberi ruang di mana kita ada waktu rekreasi, bergembira, dan saling mengasihi. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita sudah ada di penghujung tahun 2021, hampir 2 tahun kita menjalani masa yang sulit oleh karena pandemik. Saya percaya waktu Bapak Ibu terkurung di dalam rumah, saudara dibatasi untuk bergerak keluar, ada sesuatu yang terjadi di situ. Ada komunikasi yang sedang terjadi, yang sedang dibangun. Sehingga sampai hari ini Bapak Ibu puji Tuhan, saya belum mendengar ada satu keluarga yang datang dan berkata, kami menyerah, kami mau bercerai. Tolong kami Ibu Naomi, bagaimana kami mengurus perceraian ini? Walaupun gereja tidak mengizinkan, bagaimana kami bisa mengurus catatan sipil? Belum pernah. Dan saya yakin Bapak Ibu, tidak ada bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah yang sedang melihat surat kawinnya atau surat nikahnya untuk mau melihat tanggal kadaluarsa pernikahan. Pernikahan tidak pernah ada kadaluarsa. Amin Bapak Ibu. Keluarga diciptakan oleh Allah di dalam kesempurnaan dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Apakah Bapak Ibu ingin keluarga Bapak Ibu memuliakan Tuhan? Jadikan Tuhan sebagai dasar dan aktif di dalam membangun dan menjaga. Bukan tanggung jawab Bapak saja, bukan tanggung jawab Ibu saja, bukan tanggung jawab satu orang saja, tetapi tanggung jawab bersama. Dan kiranya Tuhan memberkati. Ya, kita akan siap menuju pada akhir tahun 2021. Dan kita mempercayai Tuhan yang telah membangun keluarga kita, Tuhan yang telah menjaga keluarga kita akan terus melakukan hal yang sama. Kita akan mendengar sebuah lagu. Lagu ini lagu yang cukup lama sebenarnya. Judulnya Bersama Keluargaku. Dan waktu tim menyanyikan lagu ini di rumah Bapak Ibu, silakan menyanyi bersama-sama. Sebagai doa kita untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai pondasi keluarga. Bahkan bersama-sama dengan keluarga kita. Membangun dan menjaga kita. Tetap melibatkan Tuhan. Saya percaya bahwa dengan keluarga-keluarga GSCA Bethesda yang dikuatkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai dasar, maka kita sedang bergerak kepada visi berikutnya dari gereja, di mana kita selama ini sedang bertumbuh di dalam banyak hal, dan kemudian kita sedang dengan iman melangkah kepada sebuah proses pembangunan secara fisik. Dalam waktu-waktu yang lain saya akan mengkomunikasikan hal ini. Tetapi yang jelas Bapak Ibu sudah mendengar tentang pembangunan atau rencana membangun gedung gereja
16 tahun GSCA Bethesda Ministry nampaknya terlalu lama. Tetapi di dalam waktu Tuhan, saya percaya ini adalah waktu yang terbaik. Saya mendorong Bapak Ibu mulai mendoakan di rumah masing-masing. Ya, dalam proses pembelian tanah, kiranya Tuhan menunjukkan tanah yang terbaik. Mencukupkan di dalam biaya. Bapak Ibu, doakan supaya hati kita dipenuhi kemurahan untuk mengambil bagian di dalam pembangunan keluarga rohani kita, GSCA Bethesda Ministry. Dan saya ingin menutup bagian ini sebelum kita mendengarkan lagu ini dengan membaca sekali lagi Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga atau pengawal berjaga-jaga. Mari kita mendengarkan. Setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji
Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, lagu ini mengatakan bersama keluargaku. Kita harus bersatu. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan ada dalam keluarga kita. Tidak peduli apakah Bapak Ibu masih lengkap suami dan istri. Ataukah tinggal satu saja, ibu atau ayah. Kalau Bapak Ibu menyertakan Tuhan di dalam keluargamu, maka Tuhan akan menyertai. Mari kita melihat Tuhan di dalam rencananya yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa syafaat untuk keluarga kita, untuk gereja kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur bahwa hari ini kami diingatkan tentang pentingnya kami melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami sebagai keluarga. Dan kami juga mengambil bagian untuk membangun dan menjaga keluarga yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, kiranya di dalam keluarga-keluarga yang ada terbangun komunikasi yang baik, terbangun saling mempercayai, terbangun sebuah kebiasaan di mana mereka membawa sukacita kepada anggota keluarga yang lain. Dan kemudian mereka terus membangun hubungan itu di dalam kasih ilahi, kasih agape. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati seluruh keluarga besar dari GSCA Bethesda dalam proses untuk mulai membangun. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun atau Tuhan yang menjaga sepanjang proses ini, maka sia-sia. Itu kami mau melibatkan Engkau Tuhan. Terlibatlah di dalam pembangunan rumah atau gereja dari GSCA Bethesda Ministry ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati keluarga-keluarga yang ada. Jikalau ada yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Jikalau ada yang kekurangan, Engkau cukupkan. Jikalau ada yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Engkau memberkati segala usaha, baik yang kerja di pabrik, di perusahaan, maupun yang berusaha dengan usaha yang mereka lakukan sendiri. Tuhan berkati, adakan pelipat kali ganda di dalam berkat-berkat yang mereka terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat, diberkatilah engkau di dalam segala keluar masuk-Mu. Apapun yang diperbuat tangan-Mu menjadi berhasil ketika Tuhan ada di dalam segala rencana-Mu. Engkau akan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai dan mari kita bersama-sama akan mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Kau Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom.